kadang banyak ibu yang nggak tahu anaknya stunting gitu. Ternyata lebih penting untuk memperluas wawasan ibu dibanding fokus terus ke bantuan sosial ke untuk economic makanan. side-nya gitu. Betul. Ya. Menjadi dokter yang saving one life tuh rewarding banget buat kamu gitu. Apalagi masuk ke public health yang bisa menyelamatkan jutaan orang gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Nadira ini tuh S2 di Department of Global Health and Population di Harvard T.H. Chan School of Public Health. Betul ya? Betul. Apa sih contoh public health yang mungkin biar teman-teman juga apa namanya makin ngeh kayak ini maksudnya kayak contoh public health policy gitu atau mungkin programnya yang udah dijalankan gitu sekarang di Indonesia yang mungkin semua orang tahu. Kalau konteksnya mungkin pandemi ya. Pandemi itu udah public health jadi spot banget sih, jadi center banget. Vaksinasi itu public health. Terus misalnya kalau teman-teman sering dengar patuh prokes. Nah, prokesnya itu yang bikin orang public health. Karena kan itu prevention ya gitu. Terus misalnya teman-teman sering lihat yang grafik kurva setiap hari tuh naik atau enggak kasusnya. Terus misalnya predicting nanti kira-kira 2 bulan lagi kasusnya akan naik atau enggak ya, atau kayak lagi liburan Christmas nanti naik atau enggak ya. Nah itu public health juga yang ngerjain. Jadi kira-kira itu sih kalau di pandemi. Nah kalau gitu berarti emang posisi kamu sebagai dokter tuh menjadi suatu nilai plus banget ya gitu untuk bisa ada di apa namanya public health department ini. Iya nggak sih atau sebenarnya nggak juga? Jadinya complementing sih gitu. Jadinya karena di dokter ya, jadi aku udah tahu ilmu-ilmu kesehatan dan medisnya itu di public health ya sebenarnya itu fokus yang berbeda tapi jadinya complementing juga gitu. Cuma untuk kayak teman-teman yang misalnya ada di public policy gitu atau di hubungan internasional ya itu juga bisa juga ke public health tapi nanti mungkin burdennya dia jadi harus belajar kesehatan juga gitu. Kalau kuliah di luar negeri kan sudah pasti kita akan ketemu sama berbagai macam orang dari berbagai macam negara. Benar. Ya, kamu ada nggak sih kayak cerita-cerita seru soal misalnya kayak kamu belajar banyak dari teman-teman dari negara mana gitu soal public health systemnya mereka gitu? Macam-macam sih. Aku punya teman yang emang dari Meksiko. Terus dia di sana, kita kan di sini ada yang kayak program ngasih bantuan sosial gitu ya, bantuan sosial untuk dari segi pakai uang atau pakai bingkisan paket gitu. Di Meksiko juga ada. Terus aku banyak belajar dari dia. Oh harusnya nih pakai voucher. Terus harus dipilih penerima bansosnya supaya nggak sia-sia dan segala macam. Jadi aku belajar tuh bahwa ternyata tuh banyak program-program yang mirip sama negara lain, tapi di sana tuh ngejalaninnya kayak gini. Jadi implementasinya beda ya caranya. Implementasinya beda, dan mungkin kalau diimplement di Indonesia bisa improve juga program kita gitu. Dan pas aku ke sana sebenarnya tuh banyak banget yang tahu Indonesia, dan mungkin karena kita negara yang penduduknya besar banget juga gitu ya. Jadi banyak ngasih kritik dan saran buat Indonesia juga sebenarnya. Jadi aku pas nyampe sini aku sempat kerja di Pak Menkes juga kan, jadi staf Menkes. Itu bisa aku ungkapkan ke beliau gitu dan bisa diimplement juga di sini. Jadi rasanya emang banyak banget pelajaran yang bisa langsung diimplement gitu. Apa tuh salah satu atau mungkin 2 hal yang kamu pelajari gitu dari teman-teman kamu di negara lain dan menurut kamu bisa nih kalau kita coba implementasikan di Indonesia? Mungkin kalau aku balik lagi stunting kali ya. Kalau misalnya dulu sebelum aku kuliah public health, sebenarnya aku selalu mikir anak-anak yang stunting atau malnourished itu selalu karena kekurangan finansial atau makanannya mungkin kurang kurang mampu beli lauk-lauk yang memang sehat segala macam. Tapi ternyata setelah dipelajari itu lebih ke awareness ibu-ibu gitu. Itu lebih ke wawasan ibu-ibu. Karena ternyata di Indonesia yang high income sama low income semuanya sama angka stuntingnya gitu. Secara percentage tuh sama? Iya, secara percentage sama. Jadi yang high income pun juga stunting juga gitu. Dan itu bukan lagi masalah finansial dong berarti gitu. Jadi lebih ke intelektual aja. Kadang banyak ibu yang nggak tahu anaknya stunting gitu. Atau nggak tahu kayak makanan apa sih sebenarnya yang emang sehat buat anak gitu. Gimana sih cara mengukur tinggi dan berat badan anak gitu. Nah itu yang harus diimprove dan di Kemenkes bisa diaplikasikan juga bahwa ternyata lebih
lebih penting untuk memperluas wawasan ibu dibanding fokus terus ke bantuan sosial ke untuk economic makanan. side-nya gitu. Betul, ya. Oke. gitu. Nah, mungkin bisa jelasin sedikit nggak nih Nadira? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum tahu gitu sebenarnya apa sih stunting gitu. Kalau selama ini kan mungkin orang taunya stunting tuh yang pendek ya gitu, yang nggak tinggi-tinggi ya gitu orang taunya. Sebenarnya bener nggak sih kayak gitu atau sebenarnya there's another definition of stunting tuh sebenarnya penyakit yang seperti apa sih? Gitu. Oke, kalau misalnya per definisi sih itu low height for age. Jadi low height for age. Ya, simply means kayak anak kamu lebih pendek dibanding teman-teman seumurannya. Oke. Itu per definisi harfiahnya. Tapi sebenarnya stunting itu bukan cuma permasalahan postur. Kalau short termnya itu emang permasalahan postur, jadi lebih pendek. Tapi long termnya IQ-nya jadi kurang. Terus habis itu sering bisa kena ke NCD, jadi penyakit-penyakit yang penyakit kronik kayak diabetes, obesitas. Even dari kecil berarti? Mereka bisa terpapar itu lebih gampang gitu. Dan juga intinya sih lebih ke potensi intelektualnya jadi berkurang gitu. Oke, jadi physical and also kayak brain development-nya ya berarti yang jadinya terganggu ya. Dan kenapa Indonesia jadi fokusnya juga ke stunting karena itu ngaruh juga ke produktivitas kita sebagai sebuah negara gitu. Kalau anak-anaknya nggak secerdas yang seharusnya kan jadinya juga mereka nggak produktif dan jadinya kita juga berkurang gitu kemampuan negaranya kayak gitu sih. Apa hal-hal yang kira-kira bisa kita lakukan gitu to eliminate stunting di Indonesia? Kalau sekarang sih banyak inisiatif-inisiatif yang lebih fokus untuk memberdayakan kader-kader posyandu dan kader-kader puskesmas untuk mengasih edukasi ke ibu-ibu nih, terutama mungkin ibu-ibu yang secara intelektual kurang gitu. Banyak kan kita daerah-daerah yang masih 3T, masih terpinggir gitu, yang harus diedukasi bahwa gini loh cara ngukur tinggi badan anak dan berat badan anak. Seringkali ibu-ibu tuh nggak akan datang ke rumah sakit kalau anaknya nggak sakit gitu. Jadi nggak terbiasa kontrol ya? Iya, kontrol nggak mungkin kan. Jadi nggak mungkin datang tuh buat kontrol tinggi doang. Jadi diajarin untuk ngukur tinggi di rumah, paling enggak aware bahwa anaknya kurang nih tinggi badan atau berat badannya, sehingga bisa diobati langsung gitu. Aku sekarang mau ngobrolin soal volunteer work Nadira di berbagai daerah di Indonesia dan juga di luar negeri ya, sempat juga ya gitu. Kamu pernah ke Tanzania, terus di Lombok juga kan karena waktu itu ada praktek, terus pernah internship juga ke Jepang ya kalau nggak salah gitu. Nah itu bisa diceritain nggak sih kayak pengalaman-pengalaman kamu di berbagai negara itu tuh kayak gimana sih gitu? Jadi emang kalau sebagai mahasiswa kedokteran emang udah cukup selalu di-encourage untuk kayak volunteering gitu ya, terutama di daerah. Jadi awalnya memang aku dulu sempat ke Bima waktu aku kedokteran untuk ada gempa bumi di sana. Itu yang sebagai apa tuh? Sebagai tim bencana. Bencana. Bukan gempa, dulu banjir di Bima, di NTB. Dari situ terus aku lanjut balik lagi ke Lombok setelah aku selesai dokter kan, praktek, dan ada gempa bumi lagi di Lombok 3 bulan berturut-turut. Jadi di situ aku ikut tim bantuan bencana juga gitu untuk gempa bumi. Terus memang tertarik sih untuk dunia volunteering karena biasanya itu harus berpacu sama waktu, dan emang yang dibantuin langsung banyak orangnya, jadi akan sangat rewarding. Waktu di Tokyo dulu aku membantu homeless people di Tokyo. Jadi ngasih bantuan makanan sama baju-baju gitu karena waktu itu udah deket winter, jadi mereka harus cari shelter dan makanan hangat gitu kan. Jadi di sana lebih ke arah sana. Terus kalau misalnya yang di Tanzania itu fokusnya ke malnutrisi di anak-anak SD gitu. Jadi lagi-lagi soal gizi lagi sih. Soal gizi, Kalau yang di Jepang tuh kok bisa tiba-tiba nyasar jadi ke memberikan bantuan tuh gimana tuh? Itu sebenarnya aku masih koas, jadi aku ikut semacam ada program koas di Tokyo, di Saint Luke University namanya. Terus di sana aku magang di Departemen Penyakit Dalam di Tokyo situ. Terus mereka emang lagi ngadain program untuk bantu homeless people gitu. Kalau Tokyo kan jarang ya ada yang orang yang kurang mampu karena dia economic gap-nya nggak terlalu luas gitu ya. Tapi homeless masih banyak juga ternyata. Jadi aku diajak sama supervisor aku untuk ikut bantuin gitu. Tempat-tempat yang kamu kunjungi kan dari segi fasilitas kesehatan gitu juga masih kurang kan gitu. Nah, apakah itu yang membuat kamu concern banget terhadap nutrisi dan juga stunting, atau sebenarnya ada hal lain?
Sebenarnya kalau untuk nutrisinya aku spesifik memang di anak gitu. Karena menurut aku efek samping dari malnourish waktu kecil itu beneran long term dan terus-terusan sampai dewasa atau bahkan sampai meninggal. Jadi that's why sih aku merasa nutrisi ini sering dikesampingkan, tapi sebenarnya penting banget gitu untuk anak, gizinya cukup. Jadi itu sih kenapa aku fokus di gizi terus gitu. Negara kita sendiri nih, waktu kamu di Bima dan juga di Mataram habis itu. Dan di Lombok ya waktu itu gitu. Ada nggak tuh pengalaman yang juga bikin kamu kaget sama kayak waktu kamu di Tanzania? Kalau di Mataram sih untungnya cukup daerah yang cukup maju ya. Aku di Lomboknya itu di Mataram. Jadi sebenarnya beda-beda tipis sama Jakarta. Jadi cukup maju. Cuma lagi-lagi waktu itu kan aku ambil riset juga, riset kecil-kecilan tentang apa aja sih biasanya makanan yang dikasih ke anak gitu. Harusnya kan anak tuh dikasih makan 3 kali sehari, harusnya juga lauk pauknya lengkap, diselingin 3 kali cemilan. Tapi kalau di sana ternyata pas aku kasih kuesioner, itu kebanyakan ngasihnya tuh nasi plus kecap 3 kali sehari gitu. Dan itu tuh bukan karena mereka kekurangan uang atau apa, tapi mereka pikir ya itu cukup gitu. Dan ya memang enak sih ya nasi kecap ya. Iya. Sebenarnya ya pokoknya selama anaknya makan nasi ya udah cukup gitu. Jadi sebenarnya stunting tuh paling tinggi di NTT sama di NTB. Padahal NTB itu mostly petani, jadi mereka nggak kekurangan bahan makanan, tapi kurang wawasannya gitu. Nah itu yang kamu lakukan di sana gitu, apa langsung kamu setiap kali kamu ketemu orang apa kayak nih ya makan ini ya gitu, atau kamu lebih kayak oh ya udah nanti kita coba untuk langsung reach ke banyak orang gitu? Iya, jadi pendekatannya 2 sih. Jadi ada yang memang secara kelompok gitu, nanti mereka diajarin kayak kita penyuluhan biasa. Tapi ada yang misalnya paling bikin concern itu dibikin one-on-one consultation gitu. Jadi supaya lebih paham. Dan kalau di daerah itu terasa banget kita tuh harus kerjasama sama orang yang emang dipandang di sana gitu. Jadi aku misalnya either sama Bu RT atau sama ibu kader yang emang di respect di sana. Jadi biar informasinya bisa diterima sama masyarakat. Gak bisa orang luar datang-datang ujuk-ujuk nyuruh-nyuruh gitu. Nggak terima ya mereka ya? Kayak kalau mereka nggak respect jadi mereka nggak akan dengerin sih gitu. Jadi harus ngegandeng Bu RT atau Bu Kader gitu. Jadi kamu di sana kerjasama, jadi kamu ada tambahan pekerjaan lah ya, menjalin kerjasama juga gitu berarti dengan pejabat setempat ya? Benar-benar. How does it feel? Kayak gue dokter, kenapa gue harus ngurusin ini juga? Iya sih, sebenarnya sulit sih gitu ya, karena apa ya, kalau mau arogan gitu kan kayak gue kan ngerti yang gue omongin gitu, kenapa lo nggak mau dengerin gitu kan. Tapi ya memang ya it's how it works gitulah di daerah atau dimanapun yang emang bukan domisili kita gitu. Jadi aku emang udah terima juga sih kalau nggak didengerin, tapi aku kerjasama sama emang dokter yang emang udah sering ke ibu-ibu di sana dan mereka lama-lama mau dengerin gitu. Jadi harus berteman dulu lah sama warga di sana baru mereka mau dengerin. Sebenarnya sih bukan cuma di daerah ya, tapi banyak terjadi di ibu kota juga gitu. Oh gitu. Masih banyak orang-orang Batu ya gitu. Kadang semakin tinggi intelektualnya juga semakin susah dibilangin gitu loh. Tapi karena rasanya gue udah bener kok gitu. Iya, tapi the thing is mereka kan nggak belajar cara medis gitu loh. Dan sekarang kan Google tuh gampang banget ya. Jadi semua orang merasa oh sepintar dokternya gitu dalam hal medis gitu. Jadi ya itu emang suatu hal yang harus diterima dan aku latih terus sih untuk bisa nge-educate dan deliver message yang bagus ke masyarakat. Susah, kesel, tapi sudah terbiasa. Jadi udah mulai tahu celahnya harus kayak gimana ngadepin setiap orang. Gimana tuh celahnya menghadapi orang-orang? Kalau pastinya kalau misalnya orang-orang yang intelektualnya tinggi, mereka udah S2 atau udah S3 segala macem, atau high income biasanya, ya kita nggak bisa compete gitu loh, nggak bisa kayak oh gue lebih pintar gitu loh dengerin gue, nggak bisa kayak gitu. Jadi emang harus dikasih alasan yang logis, harus biasanya aku analogiin atau misalnya aku kasih contoh yang jelas dari jurnal mana atau dari pasien aku yang sebelumnya. Jadi mereka akan lebih reseptif sama message aku gitu. Tapi kalau orang-orang yang memang secara intelektualnya kurang, biasanya pendekatannya harus lebih ke apa ya, mungkin dikasih pembahasan yang lebih gampang dan dicontohin langsung gitu ke anaknya, misalnya ini cara ngukurnya atau ini cara ngobatinnya kayak gitu. Jadi udah tau lah caranya. Jadi aku nggak pengen banget sampai ada anak-anak yang terbatas mimpinya gitu karena keterbatasan finansial gitu. Karena itu sebenarnya sesuatu yang bisa banget dibantuin oleh orang lain.
dengan anak-anak kita berpendidikan tinggi, nantinya anak-anak Indonesia bisa mengisi posisi-posisi penting di dunia di masa yang akan datang.